Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 20 30 50 20 88, kelas 2052 BPIC, mata kuliah psikoterapi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul tentang terapi transpersonal. Pada awalnya dikembangkan oleh tokoh psikologi humanistik antara lain Abraham Maslow, Ken Wilber, dan Charles Starr. Aliran ini menaruh perhatian pada dimensi spiritual manusia yang mengandung potensi dan kemampuan luar biasa yang sejauh ini terabaikan dari psikologi kontemporer. Terkait dengan studi mengenai potensialitas tertinggi dari manusia dan pengalaman spiritual serta adanya keyakinan terhadap zat tertinggi. Individu yang sehat secara mental dapat mengikuti atau melakukan suatu aktivitas dengan baik. Sebaliknya, individu akan mengalami hambatan mengikuti atau melakukan suatu aktivitas bila kesehatan mentalnya terganggu, seperti adanya rasa cemas, sedih, marah, kesal, khawatir, rendah diri, kurang percaya diri, dan lain-lain. Melalui pembahasan ini dapat diketahui konsep psikoterapi transpersonal dalam kajian Islam yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif upaya meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua, unsur-unsur terapi. Permasalahan yang disebabkan oleh individu, yang disebabkan oleh kemiskinan, spiritualitas. Jenis terapi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar bagaimana menemukan makna, nilai, dan tujuan hidup melalui bantuan spiritual dan alam semesta. Dalam psikologi transpersonal ini, kamu akan diarahkan untuk mencapai kesadaran terapi dalam dirimu, sehingga ketika kamu berada dalam kesadaran tinggi, kamu diharapkan dapat melihat penyebab permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dengan begitu, kamu bisa mencari salah satu sosial untuk menangani munculnya gangguan. Gejala-gejala reaksi depresi yang ditemukan adalah perasaan tidak berdaya, perasaan membeku, tatapan mata kosong, kesedihan mendalam dan berkepanjangan, putus asa, menyalahkan diri sendiri, ingin mati, atau menyesali tindakan pada waktu terjadi bencana. Tujuan konseling bukan berfokus pada meredakan gejala melepas diri dari identitas dengan peran dan perilaku, menjadi identitas yang sebenarnya dari seseorang. Ada yang kurang fokus pada pemecahan masalah dan lebih pada pengembangan dan pembukaan sumber daya batin dan pengalaman dari bisnis otentik yang unik. Fungsi dan peran konseling transpersonal berfokus pada kesadaran saat ini dan sebagaimana pengalaman ini diselenggarakan dengan kurang penekanan pada diskusi intelektual, pada perbedaan antara langsung mengalami sesuatu dan intellectualizing tentang hal itu. Terapis transpersonal dapat menggabungkan teknik seperti menulis jurnal kognitif secara citra, bimbingan dan relaksasi untuk mengakses makna yang lebih dalam dan pengalaman daripada pemahaman verbal diri. Konseling transpersonal berfokus pada pengembangan batin dan hubungan daripada menekankan kegiatan eksternal dan keprihatinan material. Yang ketiga, teknik-teknik terapi psikologi transpersonal. Teknik visualisasi menggunakan imajinasi tentang tampak kedamaian. Terlebih dahulu, individu menemukan tempat kedamaian yang membuatnya merasa nyaman, menggambarkan materi, dan membentukkan rangkaian gambaran berkaitan satu sama lain. Teknik visualisasi menggunakan imajinasi untuk mengarahkan kondisi individu pada suasana perasaan yang damai, tenang, nyaman. Individu yang diarahkan untuk berada pada suatu tempat yang membuatnya merasa damai. Visualisasi yang dilakukan secara teratur akan termasuk dalam alam bawah sadar individu, sehingga setiap individu melakukan visualisasi, imajinasi tentang keadaan di tempat kedamaian tersebut segera muncul ke alam sadarnya. Yang kedua, teknik afirmasi. Teknik afirmasi menurut Effendi 2006 dan Gregor 2005 merupakan daya cipta manusia dalam upaya mencapai
apa yang diharapkan dalam hidup, mengarah pada perubahan sikap dan kebiasaan yang dimulai dari dalam dan akhirnya tampil keluar mengacu pada kenyataan pribadi yang diucapkan dalam bentuk waktu saat ini, mengulang penyataan positif tentang diri secara verbal, kemudian minta merasakan dan membayangkan kembali ketika berhasil meraih tujuan dan harapan dengan baik. Pikiran bawah sadar tidak mengetahui perbedaan antara imajinasi dan kenyataan. Teknik rilis. Rilis berfungsi untuk melatih individu menyadari dan menyalami perasaan yang menekankan, kemudian melepaskan perasaan yang menekan tersebut. Menurut Shepard 2003, segala sesuatu yang terjadi pada perasaan dan pikiran negatif yang selama ini dimiliki seperti khawatir, cemas, takut, sedih, dan marah bersumber. Menggunakan teknik rilis, individu dapat menemukan makna hidup yang lebih dalam, merasa lebih bebas, lebih tenang, juga mengatasi gangguan perasaan yang di pikiran-pikiran negatif yang dimiliki, serta menjadikannya optimis dalam menghadapi hidup. Adapun teknik-teknik lain yang dapat digunakan dalam terapi ini adalah psikedelic, biblioterapi, spiritual yoga, visualisasi, psikodharma, pernapasan, holotropik, hypnosis terhadap kehidupan di masa lalu, terapi musik dan seni, serta psikodinamika. Baiklah, sekian dari saya tentang terapi transpersonal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.